semuanya, selamat bertemu kembali di videoku. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang peritilan bayi. Apa itu? Ya, Playmate. Hari ini aku akan ngebahas manfaat penting yang didapat dari Playmate. Mempunyai Playmate bagi sebagian orang tua itu lebih banyak masuk ke dalam golongan opsional. Karena Playmate ini jadi pilihan yang opsional karena kebanyakan orang tua minim informasi sih, minim pemahaman tentang penggunaan Playmate. Kebanyakan keluarga masih berpikir kalau Playmate itu masih bisa diganti kok, fungsinya itu dengan hal-hal yang ada di rumah seperti karpet yang ada di rumah, kasur lantai, atau kasur yang digunakan untuk tidur sehari-hari. Padahal ya teman-teman, Playmate itu lebih aman dan nyaman karena teksturnya Playmate itu nggak seperti karpet ya. Karpet kan cenderung kasar. Terus yang kalau kita duduk di karpet masih bisa kita merasakan lantai. Jadi kayak kalau sakit juga sih kalau lama-lama di karpet kan ya. Untuk berguling, untuk tiduran itu nggak nyaman kalau di karpet karena bisa menimbulkan efek sakit. Pun kalau menggunakan kasur itu teksturnya dia tuh yang kayak bergelombang gitu. Jadi ketika bayi, apalagi yang baru mau merangkak ya, masih kayak doyong-doyong ke depan ke belakang, jadi bayi tuh kesusahan untuk mencari pijakan yang kokoh karena tekstur kasur kan yang kadang cengkung di kanan, di kiri. Nah, seperti itu. Karpet bayi juga selain dipikir bisa digantikan fungsinya dengan karpet atau kasur tadi, juga jarang banget menjadi sesuatu yang penting sekali. Selain yang paling penting, mungkin di jajaran paling penting emak-emak itu pertama Pampers, kedua kalau memang anaknya dia minum sufor dulu yang pertama, kedua Pampers, terus peritilan skincare bayi. Padahal Playmate ini nggak kalah penting loh. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman, Playmate itu bisa dibagi fungsi manfaatnya berdasarkan usia bayi. Ketika anak memasuki usia 0 bulan sampai 3 bulan, Playmate ini sangat berfungsi dan membantu apa aja. Nah, ketika usia 0 sampai 3 bulan biasanya anak itu akan lebih sering memanfaatkan waktunya untuk tidur dan beristirahat. Jadi karena memang belum bisa tengkurap, dan juga durasi tidur bayi kan lebih banyak, durasi waktu yang dimiliki oleh bayi itu kan lebih banyak digunakan untuk tidur ya. Jadi aktivitasnya tuh akan tidur saja, kebanyakan tidur, minum susu, ganti Pampers kayak gitu kan. Nah, karena kegiatan tidur ini sebenarnya akan dijalani dalam kurun waktu sampai misalnya ya 0 sampai 3 bulan itu lebih sering tidur ya. Jadi biasanya orang tua akan menyediakan kamar khusus bayi dan kasur bayi. Nah, yang menjadi jenuh di sini adalah ketika proses kegiatan menidurkan bayi oleh si pengasuh. Jadi kalau bayi itu kan per berapa jam sekali karena dia ada durasi minum susu harus dilihat kan. Atau kita takut nih meninggalkan bayi sendiri. Pengennya tuh kan kalau bayi baru lahir tuh pengennya di samping kita terus kan. Tapi selain itu ternyata kita pengasuhnya juga punya aktivitas sendiri. Kita butuh untuk bebersih diri, untuk bebersih lingkungan, untuk makan dan sebagainya. Jadi kalau menidurkan bayi khusus di kamar tidur bayi atau di kasur bayi itu akan menjenuhkan dan membuat repot ya. Kita sedikit-sedikit harus ngecek ke kamar, ngeliat ke kamar, bolak-balik. Nah, kalau kalian udah punya Playmate di usia bayi 0 bulan, jadi gampang banget. Bayi itu bisa terus dibawa-bawa, maksudnya bayi itu bisa kita tempatkan dekat dengan kita karena Playmate sendiri kan dia di sini kalau aku aku punyanya yang lipat. Jadi Playmate itu gampang banget mau dipasang di mana aja. Di ruang tamu oke, di teras oke, di ruang keluarga oke. Jadi aman kan? Jadi kalau aku mau beraktivitas, aku tinggal gendong bayiku yang lagi pules, terus taruh di Playmate tetap dengan alas bayi tentunya karena usia 0 bulan ya.
tetap pakai alas, tapi kan lebih aman dan nyaman ketika ada playmat. Masuk usia bayi 4-6 bulan, bayi akan lebih senang dan mulai belajar untuk berguling, tengkurap, bahkan sampai merangkap. Di sini bayi sangat membutuhkan tempat yang cukup luas dan aman. Dan di sini playmat sangat berfungsi untuk membantu perkembangan bayi, apalagi otot-ototnya saat itu lagi dibentuk ya, untuk dipersiapkan lebih kuat lagi. Masuk usia 4-6 bulan, bayi juga udah mulai mengenal MPASI ya, karena setiap perkembangan bayi kan berbeda. Seperti bayi aku, MPASI-nya lebih dini karena dia ternyata lebih kuat. Waktu itu dicoba-coba bubur ternyata cocok. Nah, ketika mulai MPASI, ternyata bayi itu nggak nyaman kalau cuman digendong duduk itu. Bayi senengnya tuh kayak rebahan. Atau yang ketiga, masuk usia 7 bulan ke atas, bayi aku utamanya ya, yang sebagai sampel di sini adalah bayi aku. Bayi aku sangat amat aktif, dia bisa berguling itu dari ujung playmat ke ujung playmat lain. Jadi penggunaan playmat itu sangat membantu buat aku. Aku tetap agak khawatir sebenarnya ketika dia berguling-guling, takutnya kejentus atau keluar dari playmat. Tapi playmat yang aku gunakan di sini cukup luas, dan juga ketika dia berada di tengah-tengah playmat atau dia melakukan gerakan spontan di atas playmat, aku nggak yang khawatir banget ya. Aku percaya anak aku bakal aman. Di sini penggunaan playmat itu nggak berhenti manfaatnya ketika anak masuk usia 7 bulan ke atas, yang dimana ketika anak itu usianya semakin naik, semakin matang, maka aktivitasnya otomatis akan banyak kan. Nah, playmat juga bisa digunakan sampai anak-anak ketika bayi ini masuk usia batita, balita, dan anak-anak, bisa sebagai untuk mereka alas bermain, alas belajar, dan sebagainya bisa dilakukan di atas playmat. Jadi buat moms dan buat para parents di luar yang memilih untuk menggunakan playmat dari usia anak 0 bulan, itu manfaatnya banyak banget buat sehari-hari ibu dan anak, orang tua dan anak, itu manfaatnya banyak banget. Dan selama playmat itu tidak rusak ya, playmat masih sangat bermanfaat, bisa digunakan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang manfaat playmat yang bisa kita peroleh, kita rasakan. Dan segitu aja dulu penjelasan tentang manfaat playmat. Semoga aku bisa mereview hal-hal yang bisa juga bermanfaat diterapkan untuk anak bunda di rumah. Selamat bertemu kembali di season berikutnya. Bye!